Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita di Masjid Miftahul Jannah. Hari ini insya Allah Al-Ustadz Sofyan yang akan menyampaikan materi bab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh beliau. Oleh sebab itu mari kita simak pengajiannya, insya Allah bermanfaat bagi kita. Mari kita ikuti pengajian dari Ustadz Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir di Masjid Miftahul Jannah, yang semoga kita diberikan taufik, diberikan hidayah, senantiasa dijaga oleh Allah, sehingga kita berada di jalan yang benar, di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap kita. Jamaah sholat subuh sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian hikam kita. Waktu itu kita sempat bahas hikam dari hikmah yang pertama sampai hikmah yang kelima. Sekarang kita akan membahas hikmah yang keenam dari hikamnya Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang keenam ini kaitannya adalah dengan ridho biikhtiyarillah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginan. Kita punya mau, kita punya keinginan. Tapi semakin dewasa kita, semakin tumbuh kita, kita menyadari bahwasanya tidak semua keinginan kita menyadari tidak semua keinginan, tidak semua ekspektasi kita ini bisa kita dapatkan. Semakin dewasa kita, banyak kita membuat pilihan terhadap, ya kita pengen dua hal, tapi ternyata harus memilih salah satunya. Atau malah kita pengen sesuatu, tapi yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga keinginan kita.
Maka kita harus yakin bahwasanya semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Athaillah telah menjelaskan di sini di hikmah yang ke-6 ini, kata beliau, la yakun amadu ta'akhuril ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'ni fahuwa domina lakal istijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turidu. Di hikmah yang ke-6 ini tadi beliau katakan la yakun amadu ta'akhuril ata, jangan sampai menjadi lambatnya diberikan doa kita. Kita berdoa, kita pengen satu perkara, kita pengen sesuatu, hari-hari kita doa, hari-hari kita usaha, terus kita lakukan, mengikhtiarkan apa yang kita inginkan. Ma'al ilhahi, bersama kita terus senantiasa fi du'ai, berdoa kepada Allah, minta, ya Allah saya pengen ini ya Allah. Tapi tadi belum dikabul-kabulkan. Ada sebagian orang, mungkin kita Pak, ini seperti yang Imam Ibnu Athaillah katakan, mujiban liyaksik, menyebabkan kamu putus asa. Kok rasanya udah minta, udah doa tiap hari, tiap waktu, belum diberikan, putus asa. Maka Imam Ibnu Athaillah jelaskan fahuwa domina lakal istijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Fahuwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dominal istijabata, memang menjamin akan dikabulkan. Di dalam Al-Quran Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku ijabah, aku jawab doanya. Tapi ingat Pak, fima yahtaruhu li nafsik, ijabah Allah, jawaban Allah itu adalah menurut apa yang Allah pilihkan untuk diri kamu. La fima tahtaru li nafsi, bukan untuk apa yang kamu pilihkan sendiri untuk diri kamu. Fil waqtil ladzi yuridu, pada waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang kamu pilih. Ini jawabannya Pak. Kalau kita ngerasa kok saya pengen sesuatu, udah doa tiap hari, kok ngerasa belum diberikan, kita lihat dulu doa kita jangan-jangan dikte Pak, semuanya speknya disebutin, pengen ini, warna ini. Kita nentuin sendiri. Ya Allah pengen nikah, tapi perempuannya ini. Belikan mobil ya Allah, tahunnya sekian, minimal SUV, kalau bisa Fortuner, segala macam. Dikte Pak. Memang janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoa kepadaku, aku ijabah. Tapi harus ingat, ijabah Allah itu apa? Fima yahtaruhu laka, sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita, bukan fima takhtaruhu li nafsik, bukan apa yang kita pilihkan untuk diri kita sendiri.
Dan juga tadi fil waqtil ladzi yuridu, pada waktu yang Allah tetapkan, bukan pada waktu yang kita tetapkan untuk kita sendiri. Udah doa di pokoknya besok ya Allah. Astagfirullahaladzim, gitu kan. Semuanya ini memang udah Allah atur, Pak. Semuanya. Bahkan apa semuanya ada itu apa? Udah Allah tetapkan waktunya dan udah ada limitnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semuanya kita lahir kapan, kita dapat apa kapan, sesuatu itu adanya kapan, udah Allah tetapkan. Pun ada limit, ada batasannya. Kalau udah batasannya, gak ada yang bisa menolaknya, gak ada yang bisa memundurkannya, barang sekejap pun. Dan kadang kita lupa, Pak, yang namanya doa itu adalah izharul hajah, izharul faqah. Doa itu menunjukkan kelemahan kita, doa itu menunjukkan lemahnya kita, butuhnya kita kepada Allah. Maka harus dibenerin dulu persepsi kita, Pak. Doa itu ibadah. Yang namanya doa kita itu minta kepada Allah itu adalah salah satu bentuk ibadah kita, di mana kita tunjukkan di hadapan Allah lemahnya kita, tidak berdayanya kita, butuhnya kita kepada Allah. Tapi kebanyakan kita salah persepsi, Pak. Kita memahami doa itu sebagai tolak lil hazzi, minta jatah. Mana bagian saya ya Allah, saya kan udah berdoa. Padahal perlu kita sadari, kita doa itu menunjukkan lemahnya kita, dan berdayanya kita. Perlu kita paham makna doa itu apa. Doa itu, Pak, kalau dalam bahasa Arab, walaupun sighahnya pakai sighah fi'il amar biasanya, Allahumma gfirli, wahai Allah ampuni aku, tapi maknanya bukan amar. Amar itu perintah. Amar itu kata kerja perintah. Asalnya amar itu maknanya wajib. Aqimus sholat, dirikan sholat, maka maknanya sholat itu wajib. Kutiba alaikumus syiyam, walaupun tidak pakai sighah amar, tapi juga di sini ada makna wajib. Atuz zakat, mendirikanlah zakat, bayarlah zakat, maknanya wajib asalnya. Wajib amar itu apa, Pak? Amar itu adalah tolabul fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan, tapi minal a'la ilal adna, dari bawah ke dari atas ke bawah, itu namanya amar, perintah. Kita punya bos nyuruh kita, itu namanya perintah. Bahasanya harus jelas. Kalau kita sesama kita namanya iltimas, yo minta tolong lah. Nah, doa ini apa? Doa ini minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas, itu namanya doa. Kita ke Allah itu doa, bukan perintah, bukan mendikte Allah seperti mana atasan ke bawah, bukan.
maka harus sadar, harus paham terlebih dahulu apa itu doa. Dan ketika kita sadar, oh doa itu kita yang bawah ini minta kepada pencipta kita Allah, minta kepada yang mengurusi segala urusan kita yaitu Allah, maka minimal Pak, harus ada 2 syarat. Ini Dr. Said Ramdan Al-Buti di dalam Syarah Hikam beliau menjelaskan minimal harus ada 2 syarat. Apa? Yaqzatul qalbi wal masyairi wattija'u kulli minhuma binkisarin wa tadhallulin ilallahi azza wa jalla. Kalau lagi doa itu sadar, Pak. Kalau lagi doa itu kita sadar, jangan kita baca cepet-cepet nggak sadar kita itu minta apa. Ada juga orang. Dan juga ittija'u kulli minhuma, hati kita sadar, perasaan kita sadar, dan kita barengi kesadaran tadi bingkisarin wa tazallulin. Kita barengi dengan perasaan rendah diri, sadar posisi kita, oh saya ini hamba. Ketika doa ini saya sedang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tadi tazallul, Pak. Ibadah dinamakan ibadah, kenapa? Karena ada sifat ubudiyah. Dan syarat daripada ibadah itu, Pak, ada perasaan tazallul, rendah diri. Sholat itu kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kok sholat masih bisa sombong? Wah, itu masalah. Ketika kita ruku, sujud, itu kan benar-benar kita merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi orang kan kadang nggak sadar. Pokoknya semua yang namanya ibadah, dari kata abdun, hamba, penghambaan diri, gak punya apa-apa kita di hadapan Allah, gak ada perfungsian apa-apa antara kita dengan Allah, mutlak hubungan pencipta dengan yang dicipta, mutlak hubungan raja dengan hambanya. Kita hambanya minta kepada Allah. Allah sadar posisi ini. Maka jangan bilang saya udah doa sama Allah belum dikabulin. Kita itu minta itu tadi menunjukkan lemahnya kita. Di dalam doa kita inilah kita memuji Allah. Kenapa? Karena kita gantungkan harapan-harapan kita kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua daripada doa, ayyabda ad-da'i fayatuba ilallahi minal ma'asi allati irtaqabaha fi haqqihi. Tobat dulu, Pak. Syarat kedua daripada doa yang dikatakan al-maghfurlah Dr. Said Ramdan Al-Buti itu mesti bertobat terlebih dahulu. Tasawwur. Beliau kasih contoh, dan contoh yang paling gampang hubungan kita antar kita dengan teman kita. Contohnya rajulan qad asa'a ila mas'ulin di sya'nin kabirin. Kita ada orang nih, dia udah berbuat buruk kepada orang yang dia punya hajat, dia pengen minta tolong, buat buruk. Maka kemudian setelah buat buruk, ja'a fil waqti yas'aluhu qada'a ba'di hawaijihi. Kita udah jahat, kita udah maki-maki, udah kita rendahkan. Kemudian satu waktu memang manusia tadi kan kadang butuh.
kita datang Pak ke orang yang udah kita zolimi, udah kita jahati. Setelah kita datang, duna ayyabda'a faya'tadhir an isa'atihi wa su'i tasarrufihi. Kita datang enggak minta maaf dulu Pak. Kita jahat sama tetangga kita lah bayangin. Zolim banget kita. Kemudian apa? Kita lagi butuh, dia datang langsung minta tolong, nggak kita minta maaf dulu, nggak basa-basi, maaf saya salah, maaf saya udah zolim, langsung nyampein hajat kita, langsung nyampein keperluan kita. Maka kira-kira bakal dikabulkan nggak? Bakal dijawab, bakal dipenuhi nggak permintaan kita ke saudara kita yang udah dizolim? Bapak deh yang dizolimin, udah benar-benar zolimin. Yang zolim datang minta tolong, nggak minta maaf, ditolong nggak? Nggak ditolong Pak? Nggak. Ya ini al-insan amul insan. Kita ini manusia ini masih sejajar hubungannya, masih saudaraan. Bagaimana lagi lebih parahnya antara hubungan seorang manusia dengan hubungan Allah. Hubungan yang dicipta dengan yang pencipta. Hubungan raja dengan hamba-hambanya. Maka sepatutnya sebelum berdoa pun kita istighfar, kita minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Makanya sunnah doa itu tadi istighfar di awal. Bahkan Pak, untuk sholatul istisqa, sholat minta hujan, udah mulai kemarau ini, udah malah. Maka itu ada syariat disunahkan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Berjamaah, dipimpin oleh imam, dipimpin oleh pemimpinnya. Sunahnya seperti itu. Tapi sebelum mulai sholat, itu imam itu sunnah untuk boro-boro selama 3 hari tobat semuanya tobat, semuanya puasa, semuanya menyelesaikan kezaliman sesama manusia yang lainnya. Puasa dulu, kemudian bertobat dulu, pun setelah itu keluar dari rumah untuk sama-sama sholat istisqa dengan pakaian yang gak mewah-mewahan kayak lagi mau pergi hari raya, bukan. Pakai saubi bazlatin, pakai pakaian yang biasa dia pakai kerja, pakaian yang biasa dia pakai untuk kerjain kebutuhan hari-hari, seperti itu. Nunjukin kita ini lemah di hadapan Allah. Ini sepatutnya. Maka Pak, kalau kita berdoa, kita minta sama Allah, itu ibadah, bentuk penghambaan diri, harus disertai dengan rasa rendah diri. Dan tadi ada syarat kedua, didahului dengan istighfar, didahului dengan kita bertaubat. Makanya kata Syekh Dr. Said Ramdan Al-Buti, kalau kita doa untuk diri kita ya mungkin kita kerasa lah manfaatnya. Tapi kalau kita doanya untuk skala yang luas, doa untuk
keluarga kita, ataupun doa untuk lingkungan kita, doa untuk provinsi kita, doa untuk negara kita, kok rasanya nggak dikabul-kabulin? Doanya minta pemimpin yang adil katanya kan, kok belum dikasih pemimpin yang adil? Doa kemarin itu untuk diangkat COVID, 2 tahun baru diangkat. Kata Dr. Said Ramdan Al-Buti, doa untuk mujtama, doa untuk orang ramai itu sulit tadi, karena yang lainnya juga belum bertobat. Maka Pak, kalau kita mau doa kebaikan untuk sesuatu yang cukupnya luas, tarik dulu mereka, ajak mereka untuk bertobat kepada Allah. Ajak mereka kembali kepada Allah. Ini prasyaratnya kalau mau diijabah, kata Dr. Said Ramdan Al-Buti. Tapi tadi Pak dikasih tahu sama Al-Imam Ibnu Athaillah, yang Allah berikan itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri kamu. Di dalam surat Al-Baqarah Allah udah kasih tahu, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita ini pengen sesuatu, ngebet sama sesuatu, cinta sama sesuatu, tapi di ilmunya Allah itu buruk untuk kita. Makanya nggak dikasih-kasih. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa juga kebalikannya, kita benci sama sesuatu, enak sama sesuatu, tapi di ilmunya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan sebelum sesuatu itu terjadi, dari awal Allah tahu itu baik untuk kita. Maka kalau orang bilang, "Uish, saya itu mah dulu benci sama fulan, nikah." Cinta, dulu mah cintanya bukan main, cerai. Udah di ilmunya Allah. Tapi intinya Allah pengen kasih yang terbaik. Maka Pak, Nabi udah ngasih tahu, ma min da'in illa wa huwa baina ihda salatin. Tidaklah seseorang ini berdoa kecuali doanya itu ada di antara satu daripada 3 kemungkinan. Imma antu ajara lahu talabatuhu, kemungkinan yang pertama disegerakan apa yang dia minta sesuai request, dapatlah. Tapi yang kedua, kemungkinan kedua, wa imma ayyudakharlahu thawabuha, kita minta sama Allah, terus minta hari-hari tiap sholat minta, tapi kok nggak dikabul-kabulin. Kemungkinan yang kedua adalah Allah simpan mentahnya, ibadah jadi pahala. Jadi pahala Allah berikan sesuatu yang lebih kekal, apa? Ganjaran pahala.
Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyusrafa ankum minasu'i mithluha. Yaitu yang ketiga, dipalingkan, dihindarkan daripada dia dengan sebab doa dia itu apa? Keburukan-keburukan, bala, musibah. Yuk, kita nggak ada yang tahu lah masalah itu. Tapi kemungkinannya tiga tadi. Ada yang diberikan plek ketiplek sesuai yang diminta segera. Tapi ada juga yang menunggu lama baru dapat. Lah siapa kita Pak kalau dibandingkan dengan Nabi Zakaria? Siapa kita kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam? Nabi Zakaria Pak itu minta dikasih anak berulang-ulang kali. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa terus kayak gitu ya. Dikasihnya kapan? Udah usia tua lanjut baru dikasih anak. Udah kayak nggak mungkin lagi punya anak, dianya udah tua, istrinya udah menopause, baru dikasih anak. Nabi Ibrahim alaihi salam juga sama kejadiannya. Doa baru dikasihnya juga udah tua. Maka siapa kita dibandingkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam? Tapi tadi ternyata apa? Allah senang melihatnya terus minta sama Allah, terus menunjukkan hajatnya, kebutuhannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Pahami doa adalah bentuk penghambaan diri, kelemahan kita di hadapan Allah, dan bukan sebagai thalaban lil izzi, kita minta jatah dari Allah. Yang masih kaitannya juga dengan doa kita Pak, kadang apa? Janji Allah, la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqulil maw'udi wa in ta'ayyana zamanu li'anna yakuna dhalika qada'an fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Hikmah yang selanjutnya, la yusakkikannaka, jangan membuat kamu menjadi ragu, fil wa'di, di dalam janji-janji Allah, ada wuqu'il mau'ud, bahwasanya janji itu gak akan terlaksana. Wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun zamannya udah ditetapkan waktunya kapan. Kadang kan kita rasanya itu Allah udah janji kayak gini ya. Perasaan kita aja. Kok nggak dikasih-kasih? Jangan sampai kita ragu sama janji Allah. Kenapa? Bahayanya kata Imam Ibnu Athaillah, li'alla yakuna dzalika qada'an fi basiratika, supaya itu nggak merusak mata hati kita, Pak. Nggak merusak hati kita. Yang rugi bukan Allah, yang rugi kita. Allah malah yukhliful mi'ad, nggak akan pernah menyalahi janjinya. Yang salah kita, yang rusak kalau kita ragu kita. Bahkan itu ikhmadan li nuri sariratika, itu akan meredupkan cahaya hati kita, meredupkan hidayah kita, ragu sama janji Allah, ragu sama Quran, wal iyadzubillah. Jangan sampai kita ragu dengan janji Allah, bahwasanya janji Allah itu enggak
tidak sesuai dengan yang Allah janjikan, maka Pak, bisa jadi sesuatu yang Allah janjikan itu tadi waktunya memang alat tarahi, tapi kita harus yakin pasti Allah akan berikan. Ataupun kita Allah sudah tetapkan zamannya kok belum terjadi, maka kita harus takwil, harus kita bayangkan, kita anggarkan, oh mungkin ada term and condition yang Allah tetapkan yang gak dilakukan oleh kita. Ada syarat-syaratnya yang Allah sembunyikan, gak Allah kasih tahu, dan gak terpenuhi syaratnya. Ini takwilnya. Nah, saya kasih contoh. Nabi Musa alaihi salam itu berdoa untuk Fir'aun, Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan aja harta benda kekayaan Fir'aun dan orang-orang pengikutnya. Di dalam surat Yunus ayat 88. Tapi para mufasir menjelaskan apa? Wa qad kana baina du'a'i sayyidina Musa wa Harun ala Fir'aun arba'una sanatan. Allah baru kabulkan Pak doa Nabi Musa dan doa Nabi Harun itu untuk Fir'aun supaya harta bendanya dihabiskan, itu baru 40 tahun dikabulkan. 40 tahun. Begitu juga Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang saya katakan kepada jenengan, di sini ada takwil. Ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah apa? Bawa keluarganya. Bawa keluarganya naik kapal. Di dalam surat Hud. Di situ ada lafal bawa keluarganya. Nah, Allah perintahkan apa? Ihmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlak. Nuh, bawa semua hewan secara berpasang-pasangan dan juga bawa keluarga kamu. Yang terjadi apa? Anaknya tenggelam. Maka Nabi Nuh doa sama Allah, Inna ibni min ahli wa inna wa'daka la haqqun. Ya Allah, maaf ini ya Allah, anak saya kan keluarga saya ya Allah, sedangkan janjimu pasti benar ya Allah. Ya kalau Nabi Nuh langsung dijawab, Pak, jawaban Allah apa? Innahu laisa min ahli, innahu amalu ghairu shalih. Nuh, anak kamu yang tenggelam itu bukan keluarga kamu. Innahu amalu ghairu shalih, dia itu bukan orang soleh. Dia itu kafir, terputus hubungan antara kamu dengan anak kamu. Di situ kan berarti tadi ada prasyarat. Yang dimaksudkan keluarga itu khusus untuk orang-orang yang soleh, yang beriman sama Nabi Nuh. Yang gak beriman walaupun secara biologis keluarga, ternyata di sisi Allah gak dianggap sebagai keluarga, dan tadi gak kena janji Allah untuk diselamatkan. Nabi Muhammad SAW ketika masih di Mekah itu pernah didatangi Khabbab bin Arad, sahabat-sahabat yang lemah. Mereka berkata, "Ala tastansiruna, ya Rasulullah, kamu nggak mau doa minta tolong untuk kami, karena kami ini dibully, disiksa,
ditindas. Ala tad'ulana, kau nggak mau doa kayak Rasulullah. Rasulullah ketika ditahan itu lagi baring-baring di bawah Ka'bah, bisa nyantai. Kemudian Rasulullah jelaskan, kalian nggak tahu orang sebelum kalian ada yang digergaji, ada yang diambil sisir daripada besi, disisirkan antara kulit sama daging dia sampai lepas semua. Cuman gara-gara supaya memalingkan mereka daripada iman. Kalian nggak tahu. Pasti Allah akan sempurnakan agama ini, tapi kalian jangan buru-buru, kata Rasulullah. Ketika perang Badar, kita tahu doa Nabi, Allahumma adaka wa wa'daka, ya Allah janjimu sekarang ya Allah. Allahumma intahdi hadhil asabah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, kalau Engkau binasakan orang-orang yang pergi ke perang Badar ini, gak akan disembah setelah ini ya Allah. Engkau ya Allah. Kisah benar. Sampai Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah pasti akan munjizun laka ma wa'adak. Allah akan penuhi apa yang Allah janjikan kepada kamu. Terakhir Pak, untuk menunjukkan jangan sampai kita ragu Pak. Ini pun pernah terjadi di peperangan, bukan peperangan, perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi itu udah ngasih tahu orang-orang di Madinah, saya mimpi kita umrah, kita ihram di Mekah, semangat. Ya udah ya Rasulullah, ayo sekarang kita ke Mekah umrah. Ketika datang mau masuk ke dalam Mekah di Hudaybiyah, di stop sama orang musyrik Quraisy. Nggak boleh masuk tahun ini. Ayo kita buat perjanjian gencatan senjata. Sayyidina Umar udah parah, udah marah itu. Ngarangin orang umrah. Udah pakai pakaian ihram. Ini perang nih, ayo sekarang perang. Tapi Rasulullah iyakan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun dari segi kelihatan zahirnya rugi, banyak kesepakatan yang merugikan kita. Orang yang Muslim yang dari Mekah, kalau dia ke Madinah harus dikembalikan. Tapi orang Madinah enggak. Orang yang murtad nggak boleh dikembalikan. Kelihatan dari segi zahir merugikan, tapi Rasulullah iyakan. Walaupun ternyata hikmahnya tadi gencatan senjata, Rasulullah bisa fokus dakwah kemana-mana, hikmahnya. Tapi ketika itu apa Pak? Sayyidina Umar nyamperin Nabi, dan Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, alam tukhbirna anna nadkhulu Makkah. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah kabarkan kepada kami tadi di Madinah kita ini bakal masuk ke dalam Mekah? Kok sekarang kita pulang tanpa kita masuk ke Mekah? Tapi itu Rasulullah itu orangnya santai, gak serius kayak kita Pak. Ya maksudnya di wayahnya santai, dia santai. Maka jawaban Rasulullah apa? Aku tulaka hadzal am. Umar, emangnya saya ngomong ke kamu kita masuk Mekah tahun ini? Kan santai banget kan jawab Umar. Umarnya lagi marah. Ya Rasulullah, kau kan ngasih tahu kita bakal masuk Mekah. Tapi jawaban Rasulullah, emang saya ngomong masuknya tahun ini? Kadang kita itu tadi terus ini janji. Ya siapa tahu bukan itu maksud daripada janji. Faqala la Umar bisa ya juga ya enggak itu semua. Udah semangat pengen marah. Ya Rasulullah cuma ngomong tapi saya ngomong tahun ini kita masuknya. Enggak ya Rasulullah. Inna kadailuha mutawafun biha, pasti akan masuk sana dalam keadaan bertawaf. Udah gitu aja kata Nabi. Dan inilah cara kita memahami bagaimana ketetapan Allah. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang didiskusikan sebelum saya tutup Pak. Nah.
Ada Pak? Ibu-ibu ada? Ah. Repot juga. Kalau kita berdoa dipimpin orang, kita nggak tahu artinya, kita aminin enggak? Yuk kita ini harus ada husnuzon Pak, imam kita doa yang baik untuk kita, maka tetap diaminkan. Kan nggak mungkin didoain ya Allah binasakan, pasti nggak akan sampai seperti itu Pak doanya. Jadi walaupun kita tidak tahu, tapi kalau imam dan kita rasa ya adil lah, pasti doanya ya baik. Jadi, tapi memang penting Pak, kita itu ya tadi belajar doa-doa kayak gitu yang mahdzur ataupun doa-doa yang dari ulama kita pelajari, kita pahami untuk kita doa tadi biar lebih kena lah Pak. Karena kita yang baca sendiri nggak paham kita tuh baca apa. Minta apa kita nggak tahu. Karena modelnya hafalan dulu. Sering dengar kayak gitu hafal udah. Nggak tahu mintanya minta apa. Yo nggak ada syarat yang pertama nggak terpenuhi hadirnya hati. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Ibu-ibu? Cukup ya? Oke, insyaallah ini yang dapat kita sampaikan benar datangnya daripada Allah, salah karena khilaf dan kurangnya saya. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wa tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita yang disampaikan oleh Ustadz Septian tadi, membahas kitab Al-Hikam, dan diantaranya alhamdulillah disampaikan bagaimana kita sama-sama berdoa dan yakin kepada Allah bahwasannya setiap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan berdoa, karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, dan insyaallah apabila kita yakin kepada Allah, semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustaz Septian tadi dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah di pertemuan berikutnya, pengajian berikutnya kita dapat mengikuti di pengajian Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Raja Basa Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.